tema yang di atas ya. Pentingnya berelasi dengan diri sendiri. Di dalam ruang hati ini tuh yang men-trigger aku itu adalah saat aku ingin mencari jawaban atas ketertarikan dalam diri aku untuk mengetahui keidealan di dalam suatu hubungan. Jadi, bagaimana sih idealnya kita berhubungan dengan orang lain, dengan orang tua, dengan pasangan kita? Kayak ada rasa kok, aduh aku pengen ideal nih, aku pengen menjadi orang yang pantas untuk orang itu. Kayak aku nggak mau. Gimana sih caranya supaya aku melakukan sesuatu itu sesuai dengan keinginan aku, tapi aku juga nggak mau ngecewain orang itu. Aku nggak mau menjadi orang yang egois, tapi aku juga ingin orang itu senang gitu. Maksudnya bahagia dengan apa yang aku lakukan. Ya, kalau secara teori sih, hmm, gampang ya kita ngomong. Aku kayak gitu. Tapi setelah dijalanin, selalu ada kendala, selalu ada yang membatin gitu. Aduh, aku ini egois ya. Aku nggak mau, aku ini mau bahagia, tapi dia kok nggak bahagia. Terus, misalnya aku mau dia bahagia, tapi kok aku nggak bahagia kayak gitu. Jadi mencari jalan tengahnya itu aku bingung kayak gitu. Nah, setelah itu salah satu yang men-trigger aku untuk ikut ruang hati ini. Nah, setelah aku masuk ke ruang hati, aku pikir aku itu akan dapat jawaban. Namanya juga eh, psikologis kayak gitu. Mungkin aku bisa dapat jawaban nih dari ikut ruang hati ini. Apa sih yang harus aku lakuin biar orang itu seneng kayak gitu? Apa sih yang bisa aku lakuin supaya orang itu nggak kecewa sama aku? Terus bagaimana? Apa sih? Kok ya selalu banyak pertanyaan apa, bagaimana? Jadi 5W1H itu muncul kayak gitu. Nah, setelah aku jalanin di ruang hati, aku ada rasa eh, kayak gimana ya? Aduh, kok nggak sesuai kayak gitu. Jadi aku ini mau cari jawaban tahu aku gimana sih caranya biar orang tuh senang? Bagaimana sih caranya agar orang itu eh, nyaman sama aku dan aku juga nyaman melakukan apa yang aku inginkan. Aku harus apa. Nah, disitulah di dalam diri aku tuh, aku harus. Jadi ilmu-ilmu yang ada di ruang hati itu mental gitu sama aku, mental. Nah, tapi alhamdulillahnya Mbak Galuh itu sebagai pendamping itu membiarkan aku belajar, membiarkan aku belajar. Biasanya kalau aku aku mau, aku bertanya dijawab. Tapi ini enggak sama Mbak Galuh selama di ruang hati ini aku enggak digituin. Jadi aku bertanya, ditanya balik. Aku ditanya balik. Jadi disitulah aku mendapat kesempatan untuk berpikir, berkomunikasi dengan diriku sendiri. Jadi aku selalu eh, bagaimana caranya kita memahami orang lain kalau kita belum tahu atau belum memahami apa yang diri kita inginkan kayak gitu. Sebenarnya kamu maunya apa sih kayak gitu. Itu itu aku selalu tanyakan kepada orang lain, kepada pasangan, kepada teman, apa sih yang kamu mau gitu. Aku kasih deh supaya kamu senang sama aku. Kadang kan kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi ternyata itu untuk menuju langkah itu tuh sebetulnya ada ada urusan yang belum selesai di dalam diri aku. Sebetulnya itu yang harus aku tanyakan ke dalam diri aku. Langkah untuk jadi aku tuh menginginkan memahami orang lain, membahagiakan orang lain. Sebetulnya itu langkah selanjutnya yang bisa aku lakukan sebelum aku melakukan itu kepada diri aku sendiri. Jadi aku harus memahami diriku sendiri dulu, bertanya, berkomunikasi, apa yang
aku inginkan, kamu sebetulnya orangnya seperti apa, ya itu, aku harus lakukan dengan diriku sendiri dulu. Tapi ada tapinya juga. Tapi di dalam diriku ini kan banyak keburukan ya. Kayak ada yang aku bilang tadi, aku nggak mau menjadi egois. Egois itu kan ada di dalam diri aku. Aku nggak mau aku menjadi egois. Aku nggak mau menerima diri aku egois. Aku ingin membuang si egois itu dalam diri aku. Buanglah, aku nggak mau egois. Aku mau jadi orang baik aja. Nah, di dalam ruang hati ini senangnya gitu. Dalam perjalanan ini tuh kita harus tahu dulu goals kita. Goals kita tuh tujuan kita itu apa sih? Misalnya kayak aku tadi, aku mau senengin orang lain. Aku mau hidupku senang. Goals itu bukan tentang aku mau jadi guru, aku mau jadi pilot, aku mau jadi dokter. Itu goals juga. Tapi ada satu goals yang sederhana. Yang sederhana yang bisa membuat kita juga merasa senang kayak aku tadi. Aku mau menyenangkan orang lain. Goalsnya aku mau menyenangkan orang lain. Jadi aku harus memahami goals itu. Apa tujuannya apa kayak gitu. Nah, setelah itu aku dalam ruang hati itu belajar mengenali diri. Terus di materi self ini sih, jadi kayak membuat kita tuh sadar, sadar pokoknya. Jadi kita tuh harus sadar kita ini apa. Di dalam materi self ini, aku kan tadi menganggap diriku itu egois karena aku nggak mau melakukan apa yang orang lain itu inginkan. Aduh, aku egois banget sih, aku bahagia sendiri, ke orang lain nggak mau bahagia sih. Jadi kak aku tuh merasa egois. Nah, di dalam self ini memang ada bagian-bagian dari diri kita yang harus kita kenali. Beberapanya itu ya yang general aja ya. Ada diri kita yang memang benar-benar diri kita, yang terlepas dari sosial, yang terlepas dari segala orang lain di luar sana, pendapat orang lain, persepsi orang lain seperti itu. Ada diri kita. Jadi kita bertanya, apa sih yang kamu mau sebenarnya? Nah, setelah kita memahami itu, masuklah si bilanglah itu ideal ya. Kita tuh menjadi ideal karena kita mau dianggap baik. Aku menjadi orang baik. Aku nggak mau jadi egois. Nah, sebelum kenal ruang hati itu, aku menolak, aku menolak keberadaan si egois itu. Aku buang, aku nggak mau terima. Seakan-akan aku nggak mau menerima diriku sendiri kan jadinya. Aku menolak si egois itu. Nah, selama berjalan di ruang hati, itu yang aku sadari. Aku bukan orang egois kok, tapi si egois itu memang ada di dalam diri aku. Aku tanya dia, "Eh, egois, kamu kenapa gitu? Kamu maunya apa? Kamu tuh bukan orang jahat kok, kayak gitu. Sadarin aja, daripada aku mau jadi baik, 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 sedangkan egois ini ditelantarkan, dicuekin kayak anak kecil. eh, nggak usah diajak berteman lah dia karena dia jahat, ya nggak bisa. Itu sih yang men-trigger aku untuk apa ya, untuk berjalan bersama di ruang hati ini. Selama ini sih aku masih berproses kayak. Nanti di ruang hati itu ada beberapa cara atau jalan untuk belajar memahami diri kita sendiri juga. Kayak misalnya kita harus sadar, terbuka, menerima. Terbuka itu bahwa mengakui bahwa diri kita itu memang iya, bukan berarti kita jahat, tapi memang ada suatu keburukan di dalam diri kita yang memang itu ya alamiah aja adanya gitu. Nggak bisa kita buang, nggak bisa kita apa-apakan, ya sadarin aja memang adanya seperti itu. Lebih memaklumi ya, memaklumi bahwa jadi selama ini aku pikirkan diri aku itu egois, tapi sebetulnya aku hanya belum memahami kenapa dia tidak ingin dikatakan egois, apa maunya, ya dan itu berjalan aja sebetulnya, berjalan aja gitu. Lama-lama juga dia diam sendiri.
kenapa ya aku nggak bisa menerima keadaan? Kok orang lain bisa ya? Sebelum aku bisa menerima keadaan, ya aku selesaikan dulu yang membuat aku nggak enak. Sampah-sampah yang ada di dalam diri aku itu aku sadarin di situ ada sampah di dalam diri aku yang membuat aku kesal. Itu tuh sampah sebetulnya. Kita sadarin aja dulu. Ini sampah terus kita kantongin deh itu sampahnya. Udah dikantongin, taruh-taruh aja dulu. Taruh-taruh sadarin. Udah, nanti kalau udah bersih insya Allah nanti baru bisa menerima keadaan. Setelah berjalan itu ada terbentuk batasan-batasan di dalam diri gitu sih. Aku sama sekali nggak, kalau disuruh mungkin ada kamu ada rasa dulu-dulu tuh kamu kayak tertekan ya, kamu begini ya. Enggak, cuman nggak sadar aja sebetulnya. Nggak mau mengakui, em, jadi kayak anak kecil ngerengek, jadi aku nggak mau, di dalam diri aku ada anak kecil yang merengek, tapi aku nggak mau memperhatikan itu. Jadi si ideal aku yang selalu main. Apa yang terbentuk di sekitar aku, di lingkungan aku, itu yang aku jalani. Itu. Jadi biasanya tetap berjalan, berjalan. Cuman ada yang ngeganjel, ada yang ngerengek aja terus entah siapa. Tapi setelah disadari, setelah ditanya, dirawat, udah plong aja, tinggal jalan aja. Mau ada apa kayak di depan ya udah gas aja. Jadi kadang kita memaksa diri kita untuk menerima keadaan tuh loh, bikin kita susah loh untuk berjalan ke depan itu. Menurut aku. Kita disuruh terpaksa menerima. Sedangkan diri kita nggak bisa menerima. Terima, terima. Enggak. Ya jadi ini diri kita. Terus misalnya ini terima, terima. Terus terima, ditekan, ditekan, tekan, tekan, tekan. Ya lama-lama yang kayak dikatakan Dokter Stephen itu ya jadi bayangan gelap di dalam diri kita. Lama-lama itu meledak, bahaya loh. Bahaya sekali. Dan aku juga udah pernah mengalami itu. Meledak ya, meledak aja. Berontak gitu. Itu bahaya sih menurut aku. Berbahaya sekali dalam diri kita. Itulah pentingnya kita berelasi dalam diri kita sendiri. Penting banget untuk menyadari, memahami bagaimana diri kita sebetulnya. Itu baru deh kita bisa memahami orang lain. Itu sih.